Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar, kembali lagi dengan kita di podcast Kotak Misteri. Kali ini kita akan membacakan cerita horor dengan judul Tiga Pocong. Cerita ini berasal dari wanita bernama Yuni, dan peristiwa ini terjadi di sekitaran kota Malang. Sebelum itu, jangan lupa follow podcast Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita, Kotak Main. Di situ kalian gak cuma bisa mendengarkan cerita horor dari kita, tapi kalian juga bisa menonton kita main game-game horor yang tak kalah seram dengan cerita yang kita bacakan. Baiklah, ini saatnya kita mendengarkan cerita horor Tiga Pocong. Sebelum itu, tutup kamar kalian, pasang headset, dan ingat, kalian tidak sendirian. Yuni, seorang wanita berusia 22 tahun yang merupakan salah satu mahasiswi universitas di kota Malang. Saat itu dia sedang menempuh pendidikan di semester 3. Jadwal kuliah yang sangat padat membuat dia sering pulang malam. Pada suatu hari di pertengahan tahun 2015, Yuni mengalami suatu kejadian aneh di rumahnya. Saat itu, dia baru saja pulang dari kampusnya sekitar jam 7 malam karena habis kerja kelompok di kosan temannya. Sesampainya Yuni di rumah, dia langsung menuju kamarnya untuk meletakkan tas. Namun ternyata ada paman dan bibinya yang menginap di situ dan menempati kamar Yuni. Pak D sama Bude, lama gak ketemu. Om gak dapat kabar dari Mama kalau Pak D sama Bude mau kesini. Sapa Yuni sembari bersalaman pada paman dan bibinya. Yuni, apa kabar? Iya, kita udah lama gak ketemu. Terakhir kita ketemu setahun yang lalu. Jawab bibi Yuni sembari memeluk Yuni. Ini tadi kita memang mampir ke sini tanpa ngabarin mamamu juga. Habis dari rumah teman Pak D, langsung mampir ke sini. Kita nginep di sini, Yun, saut paman Yuni. Iya Pak D, gak apa-apa. Yuni tidur di kamar Mas saja. Kebetulan kamar Mas kosong. Ya udah, aku mau naruh tas dulu di kamar. Jawab Yuni kembali. Setelah itu, Yuni menuju kamar kakaknya yang lama kosong dan tidak digunakan selama kurang lebih 7 bulan. Karena kakaknya sekarang tinggal di Jawa Tengah. Ketika Yuni menyalakan lampu kamar, tiba-tiba cahayanya semakin meredup. Namun Yuni tak menghiraukan hal itu. Setelah itu Yuni pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian dia menuju meja makan untuk makan malam bersama ayah, ibu, paman, dan bibinya. Setelah selesai makan malam, mereka lanjut nonton TV bersama di ruang keluarga. Tak terasa jam menunjukkan pukul 10 malam. Mereka memutuskan untuk tidur dan menuju kamar masing-masing. Ayah dan ibu Yuni menuju kamar tengah. Paman dan bibinya menuju kamar depan.
dan Yuni menuju kamar paling belakang. Ketika Yuni memasuki kamar belakang yang merupakan kamar kakaknya, dia merasakan hawa yang aneh di situ. Cahaya kamar itu terasa semakin redup, padahal lampu yang terpasang merupakan lampu dengan watt yang besar. Yuni juga merasa udara di kamar itu sangat pengap, membuat dia tidak leluasa untuk menarik nafas. Yuni mulai merebahkan badannya di kasur. Dia pun mulai mengantuk. Namun, dia tak mampu memejamkan matanya. Dia merasa resah dan juga merasa ada yang mengawasinya. Namun, Yuni mencoba untuk tidak menghiraukan perasaannya. Aneh banget ya kamar kakak ini. Lampunya mulai redup-redup sendiri. Udaranya pengap banget. Terus dari tadi kayak ada yang ngawasin. Sudahlah, mungkin cuma perasaanku aja. Gumam Yuni. Kemudian Yuni mengambil HP di dalam tasnya untuk menonton drama Korea yang sudah dia download ketika di kampus. Akhirnya dia ketiduran saat nonton drama tersebut. Tepat pukul 2 malam, Yuni terbangun dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah karena dia mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia melihat sosok pocong di bawah kolong tempat tidurnya. Pocong itu menampakkan kepalanya keluar dari kolong dan badannya berada di dalam kolong tempat tidur. Wajah pocong itu hitam legam seperti habis terbakar, dan matanya berwarna merah. Dengan keadaan yang setengah sadar dan masih terengah-engah, Yuni mencoba memastikan pocong itu benar ada atau tidak, karena mimpinya tadi seperti kejadian nyata. Yuni memberanikan diri melihat ke bawah kolong tempat tidur. Namun, apa yang terjadi? Ternyata sosok pocong itu masih ada di bawah kolong tempat tidur Yuni. Seketika itu, Yuni berteriak dengan keras. Ketika dia memalingkan pandangan dari bawah kolong ke sudut yang lain, ternyata di depan kaca lemari juga berdiri sosok pocong. Tak hanya itu, di atas lemari pun
ada sosok pocong yang sedang duduk dan menatap Yuni. Sontak, Yuni melompat dari tempat tidur dan berlari keluar menuju ke kamar ayahnya. Ayah, tolong! Teriak Yuni. Ada apa? Ada apa? Kamu kok teriak kayak orang ketakutan? Ucap ayahnya. Yuni pun menangis di depan ayah dan ibunya. Dia menceritakan apa yang dialaminya saat itu. Ayah dan ibunya mencoba menenangkan Yuni. Disusul paman dan bibinya menghampiri untuk menenangkan dia. Dan akhirnya Yuni tidur bersama ayah dan ibunya. Demikian cerita horor kali ini. Ini ceritanya cukup creepy banget ya. Karena dalam satu ruangan langsung ketemu 3 sosok pocong. Kalau menurut tuh Bang gimana? Ketemu langsung 3 pocong dalam satu ruangan. Wih, gila, 3 pocong sih. Saya bakal pingsan deh. Oke, terima kasih kita ucapkan pada kalian yang sudah mendengarkan cerita horor ini. Untuk kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di podcast Kotak Misteri, bisa kirimkan cerita kalian di kotak.mainhr@gmail.com. Juga terima kasih untuk Yuni yang bersedia ceritanya kita bacakan di podcast Kotak Misteri. Jangan lupa follow Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita Kotak Main. Baiklah, kita pamit undur diri. Saya Prams. Saya Riza. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.